Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Soraya dari kelas 10 KL1 Absen 15. Di sini saya ingin membahas soal mengenai materi biografi dan cerita sejarah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih biografi itu. Biografi adalah tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal istimewa dari seorang tokoh. Selanjutnya adalah apa sih cerita sejarah itu? Cerita sejarah adalah teks yang berisi penjelasan atau narasi tentang peristiwa masa lalu yang memiliki nilai sejarah, dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Nah, kita masuk ke soal pertama. Bacalah kutipan biografi berikut. Ngurah Rai memiliki pasukan bernama Ciungwanara yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di marga. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Di tempat puputan tersebut lalu didirikan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Cuplikan tersebut menginformasikan tentang A. Sejarah pertempuran Margarana, B. Perlawanan pasukan Ngurah Rai dalam pertempuran Margarana, C. Perang Puputan yang berhasil mengusir tentara Belanda dari Bali, D. Padukan Ciungwanara yang bertempur dengan tentara Belanda, E. Pusat perlawanan rakyat Bali yang ada di daerah Margarana. Nah, jawabannya adalah A, yaitu sejarah pertempuran Margarana. Karena pada kutipan tersebut itu sudah jelas menjelaskan latar belakang atau sejarah dari kata Puputan Margarana atau tentang pertempuran Margarana. Nah, lanjut ke soal kedua. Bacalah kutipan biografi berikut. Andi Floresnaya adalah seorang wartawan dan presenter terkenal acara Kick Andi, sebuah acara edukatif yang memberikan banyak inspirasi kepada para penontonnya. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 November 1960. Andi Floresnaya selama ini lebih dikenal sebagai wartawan cetak. Lebih dari 15 tahun dia bergumul dengan dunia jurnalistik untuk media cetak. Berdasarkan cuplikan biografi tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Andi Floresnaya adalah seorang jurnalis, B. Untuk menjadi seorang presenter harus jadi wartawan terlebih dahulu, C. Orang yang lahir di Surabaya umumnya hidup sukses, D. Inspirasi dapat diberikan dari sebuah acara televisi, dan E. Dunia jurnalistik selalu berkaitan dengan acara edukasi. Nah, jawabannya adalah A, yaitu Andi Floresnaya adalah seorang jurnalis, karena sudah jelas disebutkan di kalimat terakhir yang berbunyi lebih dari 15 tahun dia bergumul dengan dunia jurnalistik. Jadi sudah jelas ya, jawabannya itu ada di kalimat terakhir. Lanjut ke soal ketiga. Tujuan Jepang mendarat di Indonesia yaitu untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Pertama kali Jepang mendarat di Taraan, kemudian berlanjut di daerah Balikpapan, Manado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Pada tanggal 1942, Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Wilayah Batavia yang dikuasai semakin meluas. Batavia dikuasai tanggal 5 Maret 1942 dan semakin bertambah ke daerah Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya. Belanda semakin terdesak dengan penyerangan Jepang dan berakhir dengan Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat. Berikut ini kata yang tidak bermakna proses dalam cuplikan tersebut adalah A. Bertambah, B. Mendarat, C. Berlanjut, D. Meluas, dan E. Terdesak. Jawabannya adalah E, yaitu terdesak. Karena terdesak bukanlah sebuah proses, melainkan sebuah keadaan atau kondisi tertentu dan bukan serangkaian tindakan yang berkelanjutan seperti sebuah proses. Lanjut ke soal keempat. Bacalah cuplikan berikut. Sementara itu, Hayamuruk juga sudah pernah memperingatkan Gajah Mada. Dia akan membiarkan patinya itu memenuhi ambisinya menguasai wilayah-wilayah di Nusantara, kecuali wilayah kerajaan Sunda. Bagi Hayamuruk, kerajaan itu merupakan leluhurnya. Oleh karena itu, lewat perkawinan diharapkan pihaknya bisa mempererat ikatan dengan kerajaan satu keturunan itu. Sikap yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah A. Gajah Mada tidak harus menguasai kerajaan Sunda, B. Wilayah kekuasaan Raja Hayamuruk perlu terus diperluas, C. Seluruh wilayah Nusantara harus dikuasai oleh Gajah Mada, dan D. Perkawinan dapat menyatukan wilayah-wilayah di kerajaan Nusantara. Nah, jawabannya adalah A, yaitu Gajah Mada tidak harus menguasai kerajaan Sunda, karena kerajaan Sunda merupakan keturunan leluhur dari Raja Hayamuruk, dan hanya beliau yang berhak untuk memimpin kerajaan tersebut.
udah selesai. Mungkin itu saja dapat saya bahas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.